Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ramadan Pratama Putra. Pada kesempatan ini kali ini saya akan memaparkan mengenai lingkungan sekitar multimedia dasar. Dosen Mutiara Ayu Mawada Eskom. 1. Jelaskan pengertian, fungsi, dan jenis-jenis multimedia. Secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi berarti banyak, sedangkan media artinya sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau perantara. Jadi pengertian multimedia adalah perantara pesan yang terdiri lebih dari satu elemen atau banyak. Dalam definisi lain, multimedia adalah sarana komunikasi yang menginterpretasikan teks, grafik, gambar, diam, dan bergerak, animasi, audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Manfaat multimedia: 1. Sarana informasi umum. 2. Media pembelajaran. 3. Memajukan ilmu kesehatan. Jika dilihat dari metode penyajiannya, multimedia dibedakan menjadi 5 jenis. Di antaranya ialah berbasis kertas, cahaya, suara, gambar bergerak, dan digital. Pengelompokan multimedia berdasarkan variabel yang cukup bervariasi. Sifat penggunaannya dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu multimedia interaktif, yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Yang kedua, multimedia hyperaktif, jenis multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia. Dan yang terakhir, multimedia linear, jenis multimedia yang bersifat tidak interaktif, artinya pengguna hanya bisa menikmati saja informasi secara linear tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrolnya sendiri. Yang kedua, jelaskan komponen multimedia. 1. Teks adalah komponen dari multimedia yang penting untuk menyampaikan suatu informasi karena teks komponen ini sederhana. Selain itu, tidak memerlukan tempat penyimpanan yang banyak. Yang kedua, gambar atau grafik akan mempermudah seseorang untuk memahami suatu informasi. Komponen yang satu ini juga memiliki peran penting dalam komponen multimedia. Yang ketiga, audio atau suara memiliki peran penting juga dalam multimedia untuk menyampaikan informasi. Jika tidak ada audio pada multimedia, hasilnya kurang lengkap. Biasa dalam multimedia, suara atau audio dapat berupa musik, voice recorder, ataupun efek suara lainnya. Yang keempat, video. Dalam multimedia ialah gambar yang berurutan live video serta full motion, di mana live video diperoleh dari rekaman hasil kamera. Yang dimaksud dengan full motion ialah dalamnya terdapat teknik narasi, karakter yang direkam dan disimpan sebagai video klip. Yang kelima, animasi. Digunakan untuk membantu menggambarkan, mengilustrasikan metode, menunjukkan suatu hal yang hidup atau aktif menggunakan dengan cara memperagakan model. Dan yang terakhir ada interactive link. Biasanya sering dihubungkan dengan hypermedia. Spesifiknya berkaitan dengan hypertext word, infografik, person yang dapat menjelaskan jenis informasi tersebut. Komponen interaktif link ini berguna untuk menggabungkan beberapa elemen atau komponen sehingga menghasilkan informasi yang bagus dan terpadu. 3. Jelaskan konsep keamanan pada multimedia. Perkembangan bisnis konten digital telah membawa peluang baru bagi kejahatan klasik di bidang teknologi informasi, yaitu pembajakan. Konten-konten yang seharusnya menjadi properti legal dari produsen dan secara ilegal dimiliki oleh orang yang telah membelinya, bisa dengan mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Konten digital seharusnya diproteksi tidak hanya ketika dikirimkan, tetapi juga konten digital tersebut sampai kepada pemakainya. Yang keempat, jelaskan jenis-jenis storyboard. Sekilas storyboard adalah urutan kronologis gambar yang akan sepenuhnya dianimasikan atau diambil. Bisa dilihat di gambar di samping, dimulai dari warna oranye menuju ke kuning, lalu di urutan ketiga ke ungu. Dan yang untuk warna biru toska itu ending urutannya akhirnya. Biasanya terdapat tampilan seperti ucapan terima kasih atau post dan sebagainya. Lalu yang jenis storyboard: 1. Storyboard tradisional, biasanya ketika sketsa digambar dengan pensil di atas kertas. Ini digunakan awal produksi video dan film industri ketika alat lain tidak ada. Contohnya yang paling terkenal yaitu Mickey Mouse yang dibuat secara manual. 2. Thumbnail, menyiratkan gambar yang sangat rinci dari setiap bingkai. 3. Digital, dibuat software khusus yang merupakan tindakan modern yang memungkinkan ada memulai dari papan cerita sederhana untuk menggambarkan ide pertama dan kemudian menambahkan lebih banyak
detail dengan penempaan suli, suara, atau elemen lainnya. Yang kelima, jelaskan prinsip-prinsip yang melandasi pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. A. Prinsip multimedia. Mengatakan bahwa siswa belajar lebih baik dari gambar dan dari kata-kata daripada sekedar kata-kata saja. Karena dinamakan multimedia, berarti wajib mampu mengkombinasikan berbagai media seperti teks, gambar, grafik, audio atau narasi, video, animasi, simulasi, dan lain-lain menjadi suatu kesatuan yang harmonis. B. Prinsip kedekatan ruang. Mengatakan bahwa siswa dapat belajar lebih baik saat kata-kata dan gambar-gambar terkait disajikan secara berdekatan dari pada saat disajikan saling berjauhan dalam halaman atau layar slide. C. Prinsip kedekatan waktu mengatakan bahwa siswa dapat belajar lebih baik saat kata-kata dan gambar terkait disajikan secara simultan atau berbarengan daripada suksesif atau bergantian. D. Prinsip koherensi mengatakan bahwa siswa dapat belajar lebih baik saat kata-kata, gambar-gambar, atau suara ekstra tambahan daripada dimasukkan. E. Prinsip modalitas mengatakan bahwa siswa dapat belajar lebih baik dari animasi dan narasi daripada animasi dan teks on screen. F. Prinsip redundansi. Siswa dapat belajar lebih baik ketika informasi yang identik tidak disampaikan melalui lebih dari satu format atau saluran. G. Prinsip perbedaan individual mengatakan bahwa siswa berpengaruh desain lebih kuat terhadap siswa berpengetahuan rendah daripada siswa berpengetahuan tinggi, dan siswa berkemampuan spasial tinggi lebih baik daripada siswa berspasial rendah. 6. Terdapat dua jenis grafik yakni paint atau bitmap dan vektor. Jelaskan perbedaannya. Bisa dilihat di sebelah kiri ada gambar pixel seperti bitmap dan sebelah kanan ada gambar bentuk shape dari lurus dijadikan seperti bentuk monumen piramid. Yang A. Bitmap merupakan gambar bertipe raster yang mengenalkan jumlah pixel dalam satu satuan tertentu. Dalam hal ini, semakin rapat pixel maka semakin baik kualitasnya. Semakin jika dipaksa diperbesar akan terlihat pecah. Biasanya ini dalam bentuk JPEG ketika di-downloadnya. Lalu B. Vektor merupakan serangkaian instruksi matematis yang dijabarkan dalam bentuk garis dan bagian-bagian yang lain saling berhubung satu sama lain. Biasanya dalam bentuk WMF, SWF, CDR, dan AI. Vektor sering digunakan untuk membuat logo, animasi, ilustrasi, kartun, clip art, dan lain sebagainya. Lalu perbedaan bitmap dan vektor. Untuk dari jenis terbuat, bitmap terdiri dari pixel. Setiap pixel memiliki warna tersendiri yang membentuk sebuah gambar, sedangkan vektor terbuat dari jalur, di mana setiap titik terdapat hitungan matematika yang membatasi jalur. Untuk ukuran bitmap diperbesar maka gambar akan pecah, sedangkan vektor dapat diperbesar tanpa mengurangi kualitas gambar. Untuk pewarnaan, bitmap lebih cenderung sulit karena partikelnya pixel memiliki warna yang sendiri, tidak ada garis pembantu, sedangkan vektor lebih mudah mengganti warna karena terdapat garis pembantu di setiap bentuknya. Penggunaannya biasanya kalau untuk bitmap ini pada fotografi, editing, dan warna yang saling bercampur, sedangkan vektor untuk membuat logo, ilustrasi, dan gambar teknik. Untuk ukuran, bitmap ukurannya lebih besar ketimbang vektor. Untuk konversi, bitmap biasanya membutuhkan waktu yang banyak untuk mengubah menjadi vektor, tergantung kerumitan gambar, sementara vektor sendiri lebih mudah diubah ke bitmap. Jenis file untuk bitmap itu ada JPEG, PNG, GIF, PSD. Sedangkan vektor jenisnya ada bermacam-macam seperti SVG, AI, CDR, PPT, EPS, dan WMF. Program yang digunakan, bitmap ini bisa menggunakan Adobe Photoshop, Paint, GIMP. Sedangkan vektor menggunakan Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape, Firework, dan Freehand. Baiklah, sekian pemaparan mengenai UTS multimedia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.